Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Yuk jumpa lagi adik-adik ya. Di Muhammad Teladanku buku kelima, Tanda-tanda Kemenangan. Sebelum kita mulai, adik-adik jangan lupa sholat dan doakan kedua orang tua kita. Isra. Ya, kita bacakan di buku halaman ke-16. Isra. Apa Isra itu adik-adik? Nih ya, kita baca bersama ya. Pada suatu malam yang hening, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya putih berseri dan berkilau seperti salju. Demikian heningnya saat itu sampai tidak terdengar suara burung malam, gemercik air, dan siulan angin. Hai orang yang sedang tidur, bangunlah, sapa malaikat Jibril alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Saat itu beliau sedang tidur di rumah sepupunya, Ummu Hani binti Abu Thalib. Jibril alaihi salam membawa buruk ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buruk adalah hewan yang bentuknya lebih kecil dari kuda, tetapi lebih besar dari keledai dengan sayap di kedua sisi tubuhnya. Warnanya putih, setiap kali ia melangkah, jauhnya sama dengan jarak pandang. Oh, hebat ya buruk adik-adik ya. Allah menciptakan buruk untuk ditunggangi oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke punggungnya, buruk pun meluncur seperti anak panah. Sedangkan Jibril alaihi salam terbang mengiringi dalam jarak yang dekat sekali. Mereka terbang melintasi padang-padang pasir menuju ke utara. Adik-adik tersayang, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Di atas Baitul Maqdis itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Ketiga nabi mulia itu ditemani nabi-nabi lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memimpin sholat semua nabi dan rasul itu. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana Rasulullah ketika naik buruk itu secepat ini adik-adik. Cush, gitu ya. Masya Allah ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi selesai sholat, dibawakan ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 buah bejana. Satu berisi khamar, satu berisi air, dan satu lagi berisi susu. Manakah yang akan diambil dan diminum Rasulullah? Nah, kira-kira yang mana ya adik-adik tersayang? Waktu Isra Mi'raj, para ulama berbeda pendapat mengenai hari terjadinya Isra dan Mi'raj. Hari Sabtu malam, Jumat malam, atau Senin malam. Begitu pula dengan tanggalnya, 27 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal, 29 Ramadan, atau 27 Rajab. Namun, pendapat terkuat mengacu pada 27 Rajab. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Mi'raj. Nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar sebuah suara berkata, kalau ia mengambil air, ia akan tenggelam, dan begitu juga umatnya. Kalau ia mengambil khamar, ia akan tersesat, dan begitu pula umatnya. Kalau ia mengambil susu, ia akan dibimbing, dan begitu juga umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil bejana berisi susu dan meminumnya. Dengan menyebut nama Allah,
Jibril pun berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda telah diberkati dan begitu pula umat Anda Muhammad. Setelah itu, beliau dibawa naik sampai ke langit. Tangga itu dipancangkan di atas batu Yakub. Dengan tangga itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang berlapis 7. Setiap tingkatan langit dijaga oleh malaikat agar tidak ada setan yang bisa mencuri dengan rahasia-rahasia langit. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semua malaikat tersenyum. Nah, ini bejana yang tadi berisi air, khamar, dan susu ya adik-adik ya. Tangga itu dipancangkan di atas batu Yakub. Dengan tangga itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang berlapis 7. Setiap tingkatan langit dijaga oleh malaikat agar tidak ada setan yang bisa mencuri dengan rahasia-rahasia langit. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semua malaikat tersenyum, kecuali satu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril. Lalu Jibril menjawab bahwa itu adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada Jibril, bisakah engkau memerintahkannya memperlihatkan neraka? Malik, perlihatkan neraka kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Malik mengangkat penutup neraka dan api berkobar tinggi sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa ia akan membakar segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar Jibril memerintahkan Malik mengendalikan kobaran api yang sangat dahsyat itu. Malaikat Malik pun melakukannya dan menutup kembali pintu neraka. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki sedang duduk melihat roh-roh manusia yang lewat di hadapannya. Jika roh yang lewat itu baik, ia akan mengucapkan selamat seraya berkata, roh yang baik dari tubuh yang baik. Jika yang lewat itu roh yang buruk, wajah laki-laki itu jadi keruh sambil berkata, roh yang jelek dari tubuh yang jelek. Siapa laki-laki itu, wahai Jibril? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril menjelaskan bahwa itu adalah Nabi Adam alaihi salam yang sedang menilai roh keturunannya. Roh orang yang beriman membuat Nabi Adam alaihi salam gembira, sedangkan roh orang kafir dan murtad membuat beliau kesal dan murung. Nih, kita baca ini dulu deh. Ifrit. Dalam perjalanan Isra, satu ifrit mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membawa obor. Ifrit adalah bangsa jin yang amat jahat. Jibril mengajarkan sebuah doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat obor Ifrit padam dan Ifrit tersungkur jatuh. Jadi ketika perjalanan Isra Mi'raj itu ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh Ifrit ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Ke langit berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya bersama Jibril. Beliau melihat orang-orang berbibir seperti bibir unta. Di mulut mereka ada potongan api berbentuk batu yang mereka telan lalu keluar lagi lewat duburnya. Kemudian ditelan lagi. Begitu seterusnya. Siapakah mereka ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya. Adik-adik tersayang, ternyata mereka adalah para pendosa yang memakan harta anak yatim. Setelah itu, beliau melihat orang-orang seperti keluarga Fir'aun. Perut mereka membesar, sedangkan serombongan unta-unta gila menginjak-injak perut mereka di neraka. Orang-orang itu tidak mampu lagi menghindar. Nih,
Ini adalah gambaran ketika Rasulullah perjalanan ke langit bersama para malaikat. Oke, bersama malaikat Jibril ya adik-adik ya. Siapakah orang-orang ini? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang-orang itu adalah pemakan riba. Mereka biasa meminjamkan uang kepada orang lain, tetapi meminta uang pinjaman itu dikembalikan dalam jumlah yang besar dibandingkan uang yang dipinjam. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang di hadapan mereka ada dua jenis daging, yang satu empuk dan lezat, sedangkan yang satu lagi kesat dan busuk. Namun orang-orang itu memakan daging yang busuk. Siapakah mereka ini? Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Dijelaskan kepada beliau bahwa orang-orang itu menelantarkan istrinya dan mendekati perempuan lain yang tidak halal. Nauzubillah min dzalik. Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke langit kedua. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maaf adik-adik, aduh jatuh. Ini ya. Yuk lanjut ya. Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke langit kedua. Beliau berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam, putra Nabi Zakaria. Keduanya adalah saudara sepupu dari garis ibu. Di langit ketiga beliau berjumpa dengan Nabi yang wajahnya begitu tampan seperti bulan purnama. Siapa ya kira-kira adik-adik? Tahukah kalian? Nabi yang ganteng itu loh yang bikin tangan-tangan para gadis teriris. Ya, itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Oke, lanjut ya. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam yang telah dimuliakan Allah dengan diangkat dari dunia ke tempat yang tinggi. Nabi Idris itu bisa menjahit loh adik-adik tersayang. Oke, lanjut ya. Di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Harun alaihi salam putra Imran. Nabi Harun alaihi salam adalah nabi yang dikasihi kaumnya. Belum pernah saya bertemu orang segagah dia. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Harun alaihi salam. Oke, Mi'raj. Apa ini Mi'raj itu adik-adik? Nih. Mi'raj itu berarti tangga. Saat naik ke langit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meniti Mi'raj, bukan lagi menaiki buruk. Buruk menunggu di bawah, ditambatkan di pintu Baitul Maqdis oleh Jibril. Tangga ini diletakkan di atas batu besar dan ujungnya terus menjulang sampai ke langit. Yuk, kita lanjut ke halaman berikutnya. Menerima perintah sholat. Menerima perintah sholat adik-adik tersayang di langit ke-6, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Lalu di langit ke-7, beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di atas singgasana gerbang surga Baitul Makmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk lewat gerbang itu dan tidak keluar lagi sampai hari kebangkitan. Belum pernah saya melihat orang yang lebih menyerupai saya. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya tentang laki-laki itu. Inilah ayah saya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ia membawa saya ke surga, dan di situ saya melihat seorang gadis berbibir merah gelap. Dan saya tanyakan dia, milik siapa ia? Sebab ia begitu gembira ketika berjumpa dengan saya. Dan jawabnya, saya milik Zaid bin Harisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menyampaikan berita gembira ini kepada Zaid. Adik-adik tersayang,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke hadapan Arsy sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya tidak dapat dilukiskan dengan lidah, di luar jangkauan daya tangkap otak manusia. Begitu Allah yang Maha Agung membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesejukan sampai ke tulang punggungnya. Kemudian rasa tenang dan damai membanjiri perasaan beliau. Begitu terasa nikmat. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap muslim melakukan sholat 50 kali sehari semalam. Wow, 50 kali sehari semalam. Bayangkan adik-adik, kira-kira kita sanggup melakukan itu? Nah, akhirnya bagaimana adik-adik? Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari Arsy, beliau bertemu Nabi Musa alaihi salam yang berkata, bagaimana engkau mengharapkan pengikut-pengikutmu akan dapat melakukan sholat 50 kali setiap hari. Sebelum engkau, aku sudah punya pengalaman, sudah kucoba terhadap Bani Israel sekuat tenaga. Percayalah, dan kembalilah ke Allah. Minta supaya dikurangi jumlah sholat itu. Adik-adik tersayang, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jumlah sholat dikurangi jadi 40 kali setiap hari. Namun Nabi Musa alaihi salam menganggap itu masih di luar kemampuan orang. Disarankannya lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali meminta keringanan. Demikianlah beberapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bolak-balik menemui Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya jumlah sholat ditetapkan menjadi 5 kali sehari semalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke bumi dengan menuruni tangga. Buruk pun membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah. Apa yang dikatakan orang jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Isra Mi'raj ini? Tuh, kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik ya? Oh iya, sebelumnya kita bersyukur ya ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melobi Allah ya dengan sarannya Nabi Musa, sehingga kita tidak lagi melakukan sholat yang 50 kali sehari semalam atau 40 kali atau 30 ya, melainkan kita sholatnya itu 5 kali dalam sehari semalam. Nah, adik-adik tersayang, rajin ya sholatnya, jangan sampai adik-adik tersayang meninggalkan sholat 5 waktu itu. Karena sholat 5 waktu itu adalah perintah Allah langsung berhadapan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi face to face gitu ya dek ya. Jadi dari Rasulullah bisa bertemu dengan Allah dan Allah menyampaikan langsung kepada Rasulullah. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat istimewa sekali. Dan sholat itu juga termasuk ibadah kita yang sangat istimewa. Jadi jangan sampai adik-adikku tersayang meninggalkan sholat 5 waktu ya. Oke, kita lanjut ya. Iliyin dan Sijin. Dalam Mi'raj, Rasul meninjau surga dan neraka. Iliyin adalah nama untuk suatu tempat di surga tertinggi. Sementara itu, Sijin adalah tempat yang terletak di bagian bawah neraka Jahanam. Tuh namanya Sijin kalau di bawah neraka Jahanam. Nauzubillah min dzalik ya adik-adik ya. Makanya kita berusaha untuk menjaga amalan-amalan kita supaya Allah itu meridhoi kita, menerima amalan-amalan kita. Seperti itu ya adik-adik ya. Sehingga kita bisa diterima di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, mengabarkan Isra Mi'raj. Nih ya, setelah Rasulullah diajak sama malaikat untuk perjalanan Isra Mi'raj, keesokan harinya apa yang terjadi? Menjelang fajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
membangunkan Ummu Hani dan seluruh keluarganya. "Oh Ummu Hani," sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "seperti engkau maklum, semalam saya sholat malam terakhir bersama Anda. Kemudian saya ke Baitul Maqdis dan sholat di sana. Barusan ini kita sholat subuh bersama." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangkit meninggalkan Ummu Hani yang masih terperangah. Ummu Hani tahu beliau akan keluar dan mengabarkan Isra Mi'raj kepada orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berjalan ke pintu begitu cepat, seolah-olah tidak sabar lagi untuk mengabarkan perjalanan ini. Padahal beliau tahu apa yang akan dikatakan orang Quraisy yang selama ini memusuhinya. Namun, semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terhalangi oleh hal-hal semacam itu. Rasa khawatir Ummu Hani menggunung seketika. Begitu cepatnya langkah Rasul, sehingga Ummu Hani terpaksa menarik jubah Rasul dengan tergesa-gesa. Itu ya, wajar ya adik-adik ya, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketenangan gitu ya, habis diajak wisata istilahnya ya, wisata rohani bersama malaikat, dan itu sepertinya tidak mungkin akan dilakukan oleh umat-umat yang lain seperti itu. Jadi Rasulullah saking bangganya, saking bahagianya ingin berbagi cerita itu kepada orang-orang seperti itu adik-adik ya. Terus kata Ummi Hani waktu menahan Rasulullah istilahnya ya, karena Ummu Hani ini khawatir ketika Rasulullah nanti cerita sama orang-orang umum, Rasulullah nanti akan ditertawakan seperti itu adik-adik tersayang. "Ya Rasulullah, jangan mengatakannya kepada khalayak ramai. Nanti mereka menuduh engkau berdusta dan mereka akan menghinamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum menenteramkan. "Demi Allah, saya akan tetap mengatakannya." Ummu Hani tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat tekad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sedemikian kuat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, dilihatnya beliau dengan pandangan khawatir. Ummu Hani segera memanggil seorang hamba sahayanya, seorang perempuan dari Habasyah. "Pergilah, ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengar yang dikatakan kaumnya terhadap beliau." Hamba sahaya itu pun bergegas pergi. Adik-adik tersayang, bagaimana tanggapan orang banyak terhadap Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah yang dirasakan oleh Ummu Hani ini akan terjadi adik-adik ya? Rasa kekhawatirannya terhadap tindakannya Rasulullah untuk menceritakan tentang Isra Mi'raj ini, apakah akan terjadi seperti itu ya adik-adik ya? Ayo kita buka di halaman ke selanjutnya ya. Tapi sebelumnya kita baca bersama yang ini. Kausar. Nah, apa Kausar adik-adik? Pernah dengar? Nih, Kausar adalah nama satu di antara sungai di surga. Tepinya terbuat dari emas, airnya lebih putih dari susu, dan rasanya lebih manis dari madu. Baunya lebih harum dari kasturi. Dasarnya berupa mutiara dan permata. Peminum airnya tidak akan pernah lagi merasa haus untuk selama-lamanya. Masya Allah. Semoga kita nanti minum dari telaga Al-Kausar ini ya adik-adik ya. Karena kita adalah umat yang istimewa. Umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nih. Tuh, apa yang terjadi adik-adik? Quraisy menjadi gempar. Saat itu di dekat Ka'bah telah berkumpul para pembesar Quraisy. Ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal bertanya dengan congkak, "Hai Muhammad, adakah engkau mendapat suatu perkara baru lagi?" "Ya, aku baru mendapat suatu perkara yang baru." "Apa itu? Ceritakanlah." Abu Jahal bersiap mengejek.
Semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Senyum Abu Jahal melebar. Ke Baitul Maqdis dan pagi-pagi begini sudah kembali tiba di sini? Ya, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Abu Jahal tertawa sambil menggeleng-geleng heran. Apa kamu berani menyatakan hal ini di muka kaumku? Kalau memang berani, saya akan memanggil mereka. Ceritakanlah kepada mereka hal yang telah kamu katakan kepadaku tadi. Baik, panggil mereka kemari, tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga Abu Jahal pergi memanggil semua pembesar Quraisy dan orang-orang biasa. Dalam waktu singkat, semua orang datang berduyun-duyun ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Muhammad, seru Abu Jahal. Katakanlah kepada kaumku sekarang seperti yang kamu katakan tadi kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, semalam saya pergi ke Baitul Maqdis. Orang-orang terperangah. Semua orang yang hadir di situ bersikap seolah-olah kurang jelas mendengar kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergi kemana Muhammad? Semalam aku pergi ke Baitul Maqdis. Seketika itu gemparlah suasana. Suara tawa dan cemooh menggemuruh. Mengalahkan suara-suara itu, Abu Jahal berteriak, wah, Muhammad itu memang selalu mengada-ada dengan ucapannya. Olok-olok makin terdengar riuh. Ada yang mengejek, ada yang tertawa, ada yang bertepuk tangan. Orang-orang itu memanggil Abu Bakar. Mereka ingin tahu yang akan dikatakan Abu Bakar, orang yang selama ini begitu kukuh kepercayaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepuk tangan bangsa Arab. Oke, sebelum kita lanjut adik-adik kita baca ini dulu ya. Tepuk tangan bangsa Arab. Bagi bangsa Arab, tepuk tangan bukanlah tanda semangat. Tepuk tangan atau menaruh tangan di atas kepala adalah tanda mengejek dan hinaan bagi seseorang yang kata-katanya dianggap tidak bisa dipercaya. Nih, akhirnya mereka memanggil Abu Bakar adik-adik ya. Abu Bakar membenarkan cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ini sahabat Nabi yang paling tidak ada lawan adik-adik. Sahabat Nabi yang disayangi oleh Rasulullah ya. Karena Abu Bakar ini selain sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam, tuh ya. Terus Abu Bakar ini paling menerima gitu ya, kalau ada Rasulullah bicara apa-apa itu tidak pernah membantah gitu, tidak pernah menggeleng, tetapi selalu iya gitu ya. Oke. Abu Bakar membenarkan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian berdusta, kata Abu Bakar kepada orang-orang yang datang kepadanya. Sungguh Muhammad kini berada di Ka'bah, sedang berbicara dengan orang banyak. Walaupun itu yang dikatakannya, kata Abu Bakar, tentu dia bicara dengan yang sebenarnya. Dia mengatakan kepadaku bahwa ada berita dari Tuhan, dari langit ke bumi, pada waktu malam atau siang, aku percaya. Padahal tadi itu lebih mengherankan daripada berita sekarang ini. Abu Bakar kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu orang-orang Quraisy sedang meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bentuk Baitul Maqdis. Mereka tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah satu kali pun berkunjung ke tempat itu. Sementara beberapa orang dari mereka telah terbiasa berdagang sampai ke Syam dan melewati Baitul Maqdis berkali-kali. Abu Bakar adalah salah seorang yang pernah berdagang ke sana. Mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Begitu tepat menggambarkan keadaan Baitul Maqdis, Abu Bakar berkata di hadapan semua orang, Rasulullah, saya percaya. Bahkan orang-orang kafir sekalipun menggeleng-gelengkan kepala, heran bercampur kagum mendengar kata-kata Abu Bakar. Mereka menghormati kesetiaan dan tingginya rasa percaya Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat gembira mendengar perkataan Abu Bakar. Padahal saat itu semua orang di hadapannya tengah bertanya-tanya, mengejek, dan mencaci. Bahkan yang lebih menyakitkan, beberapa orang yang sudah memeluk Islam kembali murtad karena tidak percaya dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Adik-adik tersayang, sejak saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kehormatan dan kesayangan as-siddiq kepada Abu Bakar. Artinya adalah yang tulus hati, yang sangat jujur. Seperti itu. Jadi Abu Bakar mendapat julukan dari Rasulullah sehingga namanya digandeng dengan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti itu ya adik-adik ya. Yuk kita bacakan lagi ini amal yang pertama dihisap. Amal yang pertama dihisap dari hari kebangkitan nanti adalah sholat. Jika sholat kita bagus, bagus pula lah seluruh amalan kita. Jika sholat kita jelek, jelek pula lah amalan yang lain. Surga Firdaus adalah surga tertinggi yang disediakan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat di samping amalan yang lain. Seperti itu adik-adik ya. Jadi pesan kakak seperti tadi, jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Bentar, kebiasaan kafilah Arab. Sudah jadi kebiasaan kafilah Arab untuk menyediakan guci minum yang bisa dinikmati oleh siapapun tanpa perlu izin lagi. Bahkan biasanya yang disediakan adalah susu. Seperti itu adik-adik ya. Yuk kita lanjut ya. Bukti dari kafilah. Adik-adik tersayang merasa belum cukup mendengar betapa tepat gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Baitul Maqdis. Orang-orang Quraisy meminta bukti yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dalam perjalanan beliau melewati beberapa kafilah yang sedang dalam perjalanan menuju Mekah atau Syam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di salah satu kafilah seekor unta jatuh terjerembab karena terkejut oleh kehadiran buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan tempat kafilah itu berada. Saya melanjutkan perjalanan. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tiba di Dajanan, melewati sebuah kafilah dari Bani Fulan, kutemukan mereka semua sedang tertidur. Mereka mempunyai sebuah guci yang tertutup. Saya membuka tutupnya, meminum air itu, lalu menutupnya kembali. Sebagai bukti, kafilah itu sekarang sedang menuruni dataran tinggi Baido di celah Tan'im. Kafilah itu dipimpin seekor unta berwarna kelabu dengan muatan 2 kantong, yang satu hitam dan yang lain belang. Orang-orang kemudian bergegas menuju ke celah itu. Mereka menemukan bahwa unta pertama yang mereka jumpai sedang memimpin kafilah memang persis seperti yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang juga bertanya kepada anggota kafilah itu tentang guci air. Ketika kami bangun pada pagi hari itu, guci itu memang masih tertutup. Tetapi
isinya kosong. Padahal semalam guci itu penuh berisi air. Jawab anggota kafilah. Orang-orang saling berpandangan mengakui yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Terlebih lagi setelah itu, mereka bertanya kepada rombongan kafilah lain tentang unta yang terjerembab. Kami memang terkejut mendengar sesuatu seperti apa yang bergerak cepat di langit. Sesuatu itu membuat seekor unta kami terkejut dan terjerembab. Demikianlah adik-adik tersayang, buku-buku kebenaran Isra dan Mi'raj sudah begitu kuat. Namun apakah orang-orang seperti Abu Jahal bisa berubah menjadi orang yang beriman? Bagaimana menurut adik-adik? Oke, sudah dulu ya adik-adik ya. Besok kita lanjutkan di orang-orang Madinah. Tuh ya. Kita lanjutkan besok. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat untuk kalian, adik-adik bisa bantu untuk membagikan ke teman-teman kalian ya adik-adik ya. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.